Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik dalam satu minggu ini? Kak Ruth harap dan Kak Ruth percaya kita semua dalam kondisi sehat. Nah adik-adik, minggu ini ada yang spesial loh di ibadah sekolah minggu kita. Kira-kira apa ya? Nah minggu ini kita merayakan Minggu Pesta Bapa. Jadi ada loh papa-papa dari anak sekolah minggu kita yang ikut melayani ibadah di minggu ini. Nah, mari kita angkat pujian kita, Tuhan Allah di tengah kita. Ayo lebih semangat ya adik-adik, berdiri semua ya. Shalom. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, di mana saat ini kami anak-anak-Mu Kau berikan kesempatan untuk beribadah secara online. Kiranya Tuhan berkati agar ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar dan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti menjadi pedoman dan firman yang hidup dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, Kak Ruth undang untuk bangkit berdiri, lebih semangat lagi.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, kita akan kembali mengingatkan kita saat itu sampai 10 ya. Shalom. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kecuali Aku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, janganlah engkau berdusta. Ini titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. 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 Selamat pagi anak-anak kami semua. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat hafalan atau ayat emas yang terambil dari Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ulangi sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat emas kita yang dimana hati yang gembira adalah obat. Jadi mari kita nyanyikan lagu itu dengan sukacita dan penuh semangat. Hati yang gembira
Surat untuk semua papa yang ada di GKPS Hang Tua dari kami anak sekolah minggu GKPS Hang Tua. Jaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa. Nasihatnya selalu teringat di hati. Papa, terima kasih untuk kasih sayangmu. Papa, terima kasih untuk keringat dan pengorbanannya. Papa, kami tahu Papa sudah bekerja keras untuk kami, berusaha mencukupkan semua kebutuhan kami. Papa, maaf kalau kami tidak mendengar
Bapa. Maaf jika kami sering membantah ucapan. menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku mama dan papa yang sangat. Tuhan Yesus, kami berdoa, jagalah papa-papa kami. Berilah tulang yang kuat, tenaga yang kuat untuk papa-papa kami, dan berilah papa kami kesehatan. Berkatilah papa-papa kami ya Tuhan Yesus, dalam pekerjaan dan usaha papa kami. Ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kami anak-anaknya berjanji akan menuruti nasihat papa kami dan akan membanggakan papa kami melalui prestasi kami di sekolah. Ingat di hatiku. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku mama dan papa yang sangat Ku sayangi. Terima kasih, mama, papa, cinta kami kepadamu. Selamat Pesta Bapa seluruh GKPS. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami, anak sekolah minggu GKPS. Mama dan papa yang sangat Ku sayangi. Terima kasih, mama, papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selamanya. Tak akan berubah untuk selamanya. Halo adik-adik, kami pengurus dan guru sekolah minggu ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di dalam minggu ini. Yang bernama Albert Clinton Lamgabe Sihotang. Dan juga untuk kelas remaja ada kakak Dian Nova Arianti Borusaragi. Dan dari kelas kecil Alexandra Dearyani Borusigu Monrong. Semakin sehat, kuat, dan tetap menjadi anak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya
Yuk adik-adik, kita sama-sama mau kembali memuji dan menyembah Tuhan lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita kepada Bapa yang sangat menyayangi kita. Mari kita angkat pujian kita seperti Bapa sayang anaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, berikanlah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, supaya firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak kami semua, seluruh anak sekolah minggu GKPS Sang Tua. Apa kabarnya nih? Udah lama nggak ketemu kan kita ya? Pasti sehat-sehat lah ya, gak ada yang sakit ya? Lihat semua kan pasti. Mantap, puji Tuhan. Nah, pasti dari tadi kalau nggak salah udah diterangin ya sama guru-gurunya ya. Kalau hari ini itu adalah pesta Minggu Bapak GKPS. Jadi seluruh jemaat di GKPS hari ini tanggal 8 November merayakan hari ulang tahun seksi Bapak GKPS. Jadi Minggu Pesta Bapak GKPS. Itu kenapa tadi yang bertugas itu dimulai dari baca fotum. Fotum tadi siapa tuh? Papanya Bang Jonathan Purba. Terus yang baca ayat emas juga itu tadi papanya Kak Majistin Saragi. Nah, sekarang juga yang bawa firman, saya nih di sini nih, bukan guru sekolah minggu loh. Saya ya orang tuanya sekolah minggu juga, ayahnya Cliff dan O'Neil. Nah, itu jadi kenapa kami bertugas hari ini untuk melayani seluruh anak-anak kami di sekolah minggu GKPS Sang Tua. Jadi udah jelas ya, kami tuh bukan tiba-tiba, oh kok ada guru baru ya, enggak. Ini bukan guru baru loh, gurunya masih tetap yang kakak-kakak dan abang-abang yang sebelum-sebelum ini. Oke, baru ingat ini. Ini firmannya tentang apa ya yang mau disampaikan? Kemarin Sarah bilang apa ya? Kalau ditelepon aja tuh gimana ya? Firmannya tentang misi Pak. Dengan Bapak Irping. Ya, saya nggak pesan makanan, Pak. Iya, bukan makanan. Oh, ini bukan ada makanan, titipan, Pak. Titipan dari Kak Sarah untuk khotbah hari ini. Oh, surat. Iya, betul. Ini dibayar nih udah? Udah, Pak. Terima kasih Bang ya. Udah, Pak. Oke. Kasih ya, Pak ya. Yuk. Nah, ini surat dari Kak Sarah nih.
Coba kita baca dulu ya. Pas. Shalom Bang Irving. Firman Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Selamat melayani Bang. Mantap. Untung nih ada surat nih. Kalau nggak ada surat, ya aduh. Gimana nih anak-anak sekolah minggu nggak bisa dengar firman Tuhan lagi. Oke, kita udah tahu nih. Buka Alkitabnya. Ayo adik-adik semua dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari ini di sekolah minggu GKP Sang Tua diambil dari 3 Yohanes pasal 1 ayat kedua sampai ayat keempat. Ya lagi kami ulangi ya. Dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayat kedua sampai ayat keempat. Kita baca ya. Adik-adik di rumah boleh didengarin, boleh diikutin juga, dibaca masing-masing di rumah. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jadi adik-adik, kayaknya gue usah panggil adik-adik lah ya. Karena kan kita seksi bapak, kan bukan gurunya ya. Anak-anak, seluruh anak-anak kami, anak sekolah minggu GKP Sang Tua, pernah nggak dapat surat? Pernah dapat surat nggak? Atau pernah buat surat nggak? Seperti tadi nih Kak Sarah kasih surat tadi ke saya. Atau mungkin sekarang bukan surat lah ya, mungkin bisa pesan WA ataupun email atau SMS. Tapi pernah nggak anak-anak semua membuat surat atau malah menerima surat? Nah, jadi pasti udah pada pernah ya. Jadi kenapa ya surat itu dibuat? Surat itu dibuat karena ada pesan yang mau disampaikan. Sementara ada 2 orang yang jaraknya berjauhan. Gitu. Jadi kayak contohnya ini tadi nih Kak Sarah ini mau kasih pesan tentang ayat renungan hari ini. Firman untuk anak-anak sekolah minggu. Karena Kak Sarahnya lagi nggak di sini. Kalau di sini ngapain pakai surat, ngomong aja udah selesai gitu kan. Nah, jadi kenapa dibikin surat supaya sampailah berita itu. Nah, di surat Yohanes yang ketiga tadi, Yohanes itu membuat surat kepada anak didiknya. Anak didiknya yang bernama Gaius. Apa namanya? Gaius. Jadi Yohanes punya anak didik yang namanya Gaius. Sama seperti guru-guru sekolah minggu punya murid-murid sekolah minggu yang namanya macam-macam, pasti banyak ya. Ada banyak lah pokoknya. Jadi sama seperti itu. Waktu itu di daerahnya si Gaius ini lagi marak, lagi banyak itu guru-guru palsu. Guru-guru palsu yang selalu berusaha mengganggu kehidupan jemaat-jemaat di tempat di mana Gaius berada. Jadi itulah dasarnya kenapa surat ini ada, surat Yohanes yang ketiga ini ada. Jadi Yohanes mensuratin muridnya Gaius. Jadi Gaius itu terkenal pada saat itu dia itu suka memberi tumpangan kepada banyak penyebar Injil. Siapa di sini yang suka memberi tumpangan? Contohnya nih kalau misalnya pulang dari sekolah naik mobil, terus ada temannya yang jalan kaki. Adik-adik pernah nggak menawarkan tumpangan kepada temannya? Yuk kami antar naik mobil kami yuk gitu, daripada harus kepanasan gitu. Apakah adik-adik ada yang seperti itu atau dibiarin aja nih? Udah tahu kita naik mobil pakai AC, teman kita jalan kaki kena panas, udah biarin aja nanti biar dia gosong sendiri gitu aja. Itu begitu gitu. Loh, nah ini teman kita yang satu ini namanya Gaius, dia adalah orang yang rajin memberi tumpangan. Jadi kalau ada nih
orang yang menyebarkan Injil, misionaris istilahnya, kalau datang ke kota itu, ke kota tempat Gayus tinggal, pasti dikasih tempat tinggal. Oh, nginep di rumah saya aja. Di rumah saya ada kamar, nanti kita kasih makan, nanti dikasih minum, kasih pakaian untuk diganti. Nah, jadi itu Gayus itu terkenal baik mau memberi tumpangan. Nah, itulah berita tentang si Gayus ini. Kalau dia tuh baik, suka memberi tumpangan tuh, akhirnya kan menyebar. Nah, disebarkan sama orang-orang yang pernah dia tolong. Jadi, kalau kita baik, kalau kita sering memberi tumpangan, pastilah itu nanti akan bisa juga tersebar berita itu kepada orang-orang lain. Nah, jadi karena berita ini menyebar, sampailah berita itu ke telinganya Yohanes. Nah, Yohanes pun akhirnya mendengar cerita Gayus. Jadi kalau orang cerita, itu loh, Gayus tuh baik loh, sering kasih tumpangan loh ke kita deh. Terus cerita-cerita sama Yohanes, Yohanes bilang, Gayus, loh itu murid saya, itu anak didik saya si Gayus. Baik ya Gayusnya? Oh iya, Gayus tuh baik, sering kasih kita tumpangan. Aduh, disitulah awal mulanya. Jadi Yohanes merasa, aduh senang kali ya dengar si Gayus ini, anakku ini baik sekali gitu. Terus, jadi itu latar belakang apa surat ini ada. Nah, kalau tadi surat yang dikirimkan Kak Sarah ke saya kan intinya ada, isinya ada tuh, isinya tentang firman hari ini tuh tentang apa gitu. Jadi surat Yohanes yang tadi kita baca, itu isinya apa ya? Dari pertama tadi bisa kita ketahui bahwa isinya pertama, Yohanes itu sangat menyayangi anak didiknya yang bernama Gayus. Jadi Yohanes di situ disebut menyayangi Gayus dengan kasih di dalam kebenaran. Sama seperti kami juga seksi bapak-bapaknya, papa-papanya pasti sangat menyayangi anak-anak sekolah minggu semua. Kami juga pasti sangat mengasihi. Dan juga sama juga seperti guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu juga pastilah menyayangi anak-anak sekolah minggu. Menyayangi dalam kebenaran. Menyayangi dalam kebenaran itu apa ya? Mengasihi dalam kebenaran. Maksudnya apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa ya mengasihi dalam kebenaran? Apa mengasihi dalam kebenaran? Udah sayang aja pokoknya. Mau gimana pun sayang. Gimana pun sayang. Oh, nggak seperti itu. Mengasihi dalam kebenaran itu artinya kita mengasihi lewat prinsip-prinsip kebenaran. Jadi contoh nih, kalau misalnya ini nih, seksi bapak nih sayang nih sama sekolah minggu. Tapi kalau sekolah minggunya bandel, udah dibiarin aja lah. Kenapa ya? Kan sayang, gak usah dimarahin, gak usah ditegur. Wah, apa itu menyayangi dalam kebenaran? Enggak. Nah, jadi kalau kita mengasihi orang dalam kebenaran, artinya kalau misalnya orang tersebut melakukan kesalahan, kita harus menegur, memberitahu kesalahan orang yang kita kasih itu. Tapi caranya ya dengan baik, dengan sopan, jangan marah-marah, jangan dijelek-jelekin. Tapi dibilangin baik-baik. Oh, kamu itu gini loh, gini-gini, mestinya kamu begini loh. Supaya nanti temennya bisa berubah. Jadi dia nggak terus-menerus melakukan kesalahan. Lalu hal kedua dari isi surat Yohanes untuk Gayus, apa itu? Dari surat itu kita bisa baca bahwa Yohanes itu sangat memperhatikan Gayus. Yohanes sangat memperhatikan Gayus. Itu dia sebutkan. Sama juga seperti papa dan mamanya juga, begitu juga guru-guru sekolah minggu di GKP Sang Tua ini sangat memperhatikan anak-anak sekolah minggu. Apa buktinya ya? Kok diperhatikan? Enggak, kayaknya Kak Sarah tuh enggak perhatikan kali lah. Paling sekali-sekali tanya kabar gitu kan. Selebihnya biasa aja. Kenapa ya dibilang guru-guru sekolah minggu itu memperhatikan anak-anak sekolah minggu? Lah, buktinya ini ibadah online sekolah minggu udah jalan berapa bulan tuh? Dari bulan 3 sampai sekarang bulan 11. Sekitar 8 bulan setiap minggunya anak-anak sekolah minggu itu diberikan firman.
yang disiapkan dan dikemas oleh guru-guru sekolah minggunya. Baik itu dalam bentuk pujian, ada juga disiapin virtual songnya, jadi anak-anak dikasih lagu-lagu untuk dipelajari, lalu direkam, setelah direkam diedit dengan baik. Nah, pada saat kebaktian ditampilin. Loh, itu kan bukti kalau guru-guru sekolah minggu itu perhatian sama anak-anak sekolah minggu semua. Kalau enggak yaudah dibiarin aja lah. Corona ini gitu kan, lagi corona juga ngapain juga. Udah pada paham lah, pada ngerti. Tapi guru sekolah minggu GKP Sang Tua memperhatikan anak-anak kami semua di GKP Sang Tua. Sehingga setiap minggu selalu disampaikan firman. Dan selalu juga guru-guru dan orang tua di anak-anak di sini selalu mendoakan. Jadi kalau tadi Yohanes sangat memperhatikan Gayus, itu juga dengan orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Sangat memperhatikan anak sekolah minggu. Itu kenapa kalau di dalam ibadah selalu tanya, halo apa kabar, sehat semua. Nah adik-adik pernah nggak tanya sama, atau balas sama gurunya, kabar baik. Atau pernah nggak anak-anak semua juga sekali hubungi dong gurunya gitu. Apa kabar Kak Nona? Apa kabar Kak Sarah? Capek ya bikin-bikin ibadah seperti ini ya. Oh, semoga sehat selalu ya gitu. Jadi anak-anak kami juga kasih dong apresiasi juga. Coba tanya, karena guru-gurunya juga sudah memperhatikan. Coba sekali-sekali perhatiin, coba ditanya guru-gurunya sehat nggak? Jangan-jangan gurunya juga sebenarnya lagi capek juga atau sakit ya. Oke, jadi itu surat Yohanes, isinya Yohanes itu memperhatikan Gayus. Lalu bagian yang terakhir adalah Yohanes itu sangat senang mendengar kabar kalau anaknya yang bernama Gayus itu, anak didiknya, tetap hidup dalam kebenaran walau di masa sulit. Jadi begitu juga dengan kami, seksi Bapa juga, kami sebenarnya merasa sangat bahagia sekali. Setiap minggu kami memperhatikan ibadah sekolah minggu, terus anak-anak ada yang mengucapkan hukum Taurat, ada yang bernyanyi, ada yang menari. Dalam kondisi pandemi loh, kita nggak boleh gereja ketemu muka. Tapi setiap minggu kami saksikan anak-anak kami semua masih tetap mendengarkan firman Tuhan. Itu kan sering tuh dikirimin video dan dikirimin foto pada saat mendengar firman. Aduh, itu rasanya senang sekali. Sama seperti Yohanes yang senang karena anaknya Gayus itu hidup dalam kebenaran. Begitu juga kami seluruhnya, orang tua, tidak hanya seksi Bapak, seksi wanita juga, dan seluruh majelis di gereja ini sangat bersukacita. Karena anak-anak kami semua masih tetap setia mendengar firman Tuhan lewat ibadah-ibadah online. Jadi di bagian akhir dari surat ini dikatakan tidak ada sukacita yang lebih besar bagi orang tua daripada mendengar anak-anaknya hidup dalam keadaan sehat dan hidup dalam kebenaran. Jadi anak-anak kami semua, seluruh anak sekolah minggu GKP Sang Tua, kami sangat bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan karena kami tahu kalian semua tetap setia mengikuti ibadah-ibadah online, tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan bersaksi lewat puji-pujian. Wah, yang kalian siapkan dalam bentuk virtual kah atau rekaman atau apakah, tapi kami sangat bersukacita untuk itu. Nah, tema hari ini sesuai dengan susukara kita adalah menjaga kesehatan. Bagaimana ya caranya anak sekolah minggu bisa menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan itu dapat dengan makan makanan yang bergizi, gak jajan sembarangan, jangan jajan di tempat di mana aja jajan, di mana jajan. Diperhatikan. Lalu menjaga kebersihan. Sekarang nih lagi new normal, ada budaya-budaya baru untuk rajin cuci tangan. Kita harus ikutin itu. Lalu tidak keluar rumah untuk hal-hal yang nggak terlalu penting. Jadi kalau mau keluar rumah, yang penting-penting aja. Kalau nggak terlalu penting, di rumah aja lah. Di rumah lah, ya. Gak usah dipaksakan keluar. Dan kalau pernah keluar, pakai masker. Pakai masker, jaga jarak atau jaga jarak. Jadi
tidak dekat-dekatan gitu, mencegah penularan dari virus corona. Nah, anak sekolah minggu seluruhnya tetap jaga kesehatan ya, supaya seluruh orang tua dan guru sekolah minggu ikut bersuka cita, karena kami tahu anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat. Nah, akhir dari firman ini kan tadi katanya kan Minggu Bapa GKPS. Jadi anak-anak yang hari ini di rumah, ada nggak yang ngikuti ibadah ini dengan papanya atau ayahnya? Kalau ada coba kasih ini dong, kasih selamat gitu, selamat Minggu Bapa GKPS siapa gitu. Jadi kasih tahu ke papanya. Jangan-jangan papanya juga malah ada yang nggak tahu kalau ini Minggu Bapa ya. Coba anak-anak kasih tahu ke papanya kalau hari ini ada Minggu Bapa GKPS dan ucapin selamat. Dan kalau nih papanya lagi nggak di rumah atau lagi di luar kota, coba bikin dong surat, seperti tadi tuh Yohanes ke Gayus bikin surat dari, contohnya ini dari siapa tuh anaknya ya, terus kepada Papa, selamat Minggu Bapa GKPS, Pak. Semoga Papa selalu dalam keadaan sehat dan hidup dalam kebenaran. Nanti suratnya lipat yang rapi, masukin ke amplop dan serahkan ke papanya atau ayahnya. Jadi buat surat ngucapin selamat Minggu Bapa GKPS. Semoga Papa selalu dalam keadaan sehat dan selalu hidup dalam kebenaran. Ya, itu firman yang bisa kami bagikan kepada anak-anak kami semua. Dan lagi kami bersuka cita karena anak-anak kami semua dalam 8 bulan terakhir ini di dalam masa pandemik tetap setia, hidup dalam kebenaran, setia beribadah walau dalam kondisi ibadah online, dan setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke ya, tetap semangat, sehat. Mudah-mudahan sebentar lagi pandemi ini akan berakhir, kita bisa ketemu lagi di gedung sekolah minggu, di gereja, saling bertegur sapa lagi. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali menutup firman ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, supaya firman yang telah kami dengar tadi boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hidup-hidup kami dengan penuh keyakinan bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh Bapa di GKPS ini terkhusus. Biarlah kiranya Engkau menyertai orang tua kami, terkhusus Papa atau ayah kami, berikan mereka rezeki, berikan mereka kesehatan, sehingga mereka dapat tetap semangat dalam setiap harinya bekerja untuk mencari nafkah buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kita ada 3 kantong. Mari berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa Punya Allah Seperti Engkau. Atas segala pengorbananmu.
Nah, anak-anak kami semua, ibadah kita sudah selesai dan tadi kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan sebagian dari berkat-Mu itu telah kami persembahkan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan tadi. Kiranya Bapa, Engkau berkenan atas itu dan biarlah itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa, doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Asetorang Ganup. Tengboy dalan konami salakan atorsa dop ham hasomanami orang age huja. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Joshua Tadeo mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Bapak BKPS Angtua dan Yesus memberkati. Shalom. Kami perwakilan anak sekolah minggu kelas kecil di KPS Angtua mengucapkan selamat ulang tahun buat seksi Bapak GKPS. Semoga semua Bapak GKPS sehat dan panjang umur. Semoga semua Bapak GKPS tambah pintar dan juga berilmu. Semoga semua Bapak GKPS tambah sayang dan ramah kepada keluarga. Dan semoga semua Bapak GKPS tetap takut akan Tuhan dan diberkatilah semua pekerjaan. Amin. Horas, horas, horas. Bye. Selamat Pesta Bapa GKPS Angtua tahun 2020. Bapak yang taat Tuhan, Bapak yang sabar, yang baik, menyayangi anak-anaknya, sukses dalam pekerjaannya, dan sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak. Terima kasih. Kami dari kelas remaja mengucapkan selamat ulang tahun kepada seksi Bapak GKPS Angtua. Semoga Bapak terus menjadi iman dalam keluarga dan dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dah.